Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membawakan materi mata perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Christine Monica, kelas A01 Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Dengan subjudul pembahasan jenis sistem informasi. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, beberapa perusahaan telah menggunakan sistem informasi manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Di dalam pengembangan sistem informasi manajemen telah dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen terdiri dari sistem penjualan dan pemasaran, sistem manufaktur dan produksi, sistem keuangan dan akuntansi, sistem sumber daya manusia, sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan sistem pendukung eksekutif. Materi yang akan kita bahas pada hari ini: A. Sistem informasi penjualan dan pemasaran. B. Sistem informasi manufaktur dan produksi. C. Sistem informasi keuangan dan akuntansi. D. Sistem informasi sumber daya manusia. E. Sistem dari sudut pandang konstituen. F. Sistem pemrosesan transaksi. G. Sistem pendukung keputusan. Langsung saja kita masuk pada materi. A. Sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenali pelanggan produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa ini. Penjualan berkaitan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk dan jasa, mengambil pesanan, dan melanjutkan penjualan. Menurut McCloud, aktivitas ini dapat dianggap sebagai proses bisnis atau sistem informasi penjualan dan pemasaran, Sales and Marketing Information System, mendukung proses bisnis ini. Gambar di samping ini mengilustrasikan sistem informasi penjualan yang digunakan retail seperti The Gap atau Target. Peralatan di kasir biasanya pemindaian genggam menggunakan data seperti data yang dijual dan memperbarui data penjualan dan mengirim data yang dijual kepada sistem terkait yang berhubungan dengan barang, persediaan, dan dengan produksi. Dapat kita lihat pada tabel, ada data penjualan, kemudian sistem penjualan, kemudian sampai pada laporan manajemen. Ini adalah permintaan online. Bisnis ini menggunakan informasi tersebut untuk melacak barang apa yang telah terjual, untuk menentukan pendapatan penjualan, dan untuk mengenali barang yang paling laku terjual dan pergerakan penjual lainnya. B. Sistem informasi manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa untuk perusahaan. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan, fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, penggandaan, penyimpangan, dan ketersediaan produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Karena untuk membantu produksi ini, sistem manufaktur dan produksi mendukung aktivitas ini. Contoh dari sistem manufaktur dan produksi adalah sistem pengendalian mutu pada perusahaan yang digambarkan sesi interaktif organisasi. Sistem ini membantu mengenali sumber kerusakan pada mobil-mobil keluaran perusahaan, menggunakan informasi dari sistem untuk meningkatkan proses produksi, menghilangkan atau mengurangi kerusakan, meningkatkan kualitas kendaraan, biaya perbaikan generasi, sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketika membaca kasus ini, cobalah untuk mengenali masalah yang dihadapi perusahaan ini, bagaimana sistem informasi membantu menyelesaikannya, dan masalah manajemen, organisasi, dan teknologi yang harus ditangani.
C. Sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan, seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya. Untuk memaksimalkan pengambilan atas aset keuangan ini, fungsi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola kapitalis perusahaan, menentukan aset keuangan pada saham, obligasi, atau bentuk utang lainnya. Untuk menentukan apakah perusahaan mendapatkan pengembalian terbaik atas investasinya, fungsi keuangan harus memperoleh sejumlah informasi yang banyak dari sumber eksternal perusahaan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan, penerimaan, pembayaran, depresiasi, penggajian untuk menghitung arus dana dalam perusahaan. Bagian keuangan dan akuntansi berbagai masalah yang terkait bagaimana menjaga jarak aset keuangan dan arus dana perusahaan. Contoh di samping ini, sistem informasi keuangan dan akuntansi. Sistem piutang, penjelasan, melacak uang yang dipinjam perusahaan, kelompok yang dilayani, manajemen operasional. Sistem anggaran, penjelasan, menyiapkan anggaran jangka pendek, kelompok yang dilayani, manajemen menengah. Sistem perencanaan keuntungan, penjelasan, merencanakan keuntungan jangka panjang, kelompok yang dilayani, manajemen senior. Pada tabel di samping ini menunjukkan sistem informasi keuangan dan akuntansi umumnya yang dapat ditemukan pada organisasi yang besar. Manajemen senior menggunakan sistem keuangan dan akuntansi untuk menetapkan sasaran investasi jangka panjang untuk perusahaan dan untuk memberikan peramalan jangka panjang mengenai kinerja keuangan perusahaan. Manajemen tingkat menengah menggunakan sistem untuk mengamati dan mengendalikan sumber daya keuangan perusahaan. Manajemen operasional menggunakan sistem keuangan dan akuntansi untuk melacak aliran dana pada perusahaan melalui transaksi seperti bukti pembayaran gaji, pembayaran kepada vendor, laporan security, dan sistem penerimaan. D. Sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Sistem sumber daya manusia membantu manajemen senior mengenali kebutuhan sumber daya manusia. Untuk memenuhi rencana bisnis jangka panjang, perusahaan manajemen tingkat menengah menggunakan sistem sumber daya manusia untuk memonitori dan menganalisis perekrutan, penetapan, dan kompensasi karyawan. Manajemen operasional menggunakan sistem sumber daya manusia untuk melacak perekrutan dan penetapan karyawan perusahaan. Dapat kita lihat tabel di samping ini. Contoh sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem pelatihan dan pengembangan. Melacak pelatihan, keahlian, dan evaluasi kinerja karyawan. Kelompok yang dilayani adalah manajemen operasional. Sistem analisis kompensasi. Mengawasi jumlah dan distribusi upah gaji dan manfaat karyawan. Kelompok yang dilayani manajemen menengah. Sistem perencanaan sumber daya manusia. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja organisasi di masa depan. Kelompok yang dilayani manajemen senior. Tabel tersebut mengilustrasikan sistem sumber daya manusia. Umumnya untuk menjelaskan catatan karyawan. Sistem ini menyimpan data dasar karyawan seperti nama karyawan, umur, jenis kelamin, status pernikahan, alamat, latar belakang, pendidikan, gaji, jabatan, pekerjaan, tanggal pekerjaan, dan tanggal pemutusan hubungan kerja. Sistem dapat membuat beragam laporan seperti daftar yang baru saja dipekerjakan, karyawan yang dipecat atau tidak masuk karena absen, karyawan yang digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan atau tingkat pendidikan, atau evaluasi kinerja pekerjaan karyawan. Sistem tersebut umumnya dirancang untuk menyediakan data yang dapat
memuaskan persyaratan pencatatan federal dan negara. Sistem dari sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bantuan beragam tingkat manajemen dan jenis keputusan yang didukung. Setiap tingkat memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda, sesuai tanggung jawab yang berbeda, dan masing-masing dapat dilihat sebagai pilihan informasi utama. Manajer senior membutuhkan informasi ringkas yang dapat secara cepat memberikan informasi mengenai kinerja keseluruhan perusahaan, seperti pendapatan penjualan kotor, penjualan berdasarkan produk dan wilayah, dan profitabilitas keseluruhan. Manajer tingkat menengah membutuhkan informasi yang lebih terperinci mengenai hasil area fungsional dan departemen tertentu pada perusahaan, seperti hubungan penjualan oleh tenaga kerja penjual, statistik perusahaan untuk pabrik atau lini produk tertentu, tingkat dan biaya kepegawaian, dan pendapatan penjualan untuk setiap bulan bahkan setiap hari. Manajer operasional membutuhkan informasi tingkat transaksi, seperti jumlah suku cadang pada persediaan setiap hari atau jumlah jam kerja pada setiap hari Selasa oleh setiap karyawan. Pekerja ahli mungkin membutuhkan akses ke basis data ilmiah eksternal atau basis data internal. Dengan pengetahuan organisasi, akhirnya pekerjaan produksi atau kasir membutuhkan akses ke catatan pelanggan untuk mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan dari pelanggan. F. Sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang menyimpan catatan aktivitas dasar dari transaksi organisasi, seperti penjualan penerimaan, penyimpanan kas, penggajian, keputusan kredit, dan arus bahan baku di pabrik. Sistem pemrosesan transaksi menyediakan jenis informasi ini. Sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah sistem terkomputerasi yang menjelaskan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjelaskan bisnis, seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Pada tingkat operasional, tugas sumber daya dan tujuan ditentukan sebelumnya dan sangat terstruktur. G. Sistem pendukung keputusan. Menurut Agus, manajemen tingkat menengah membutuhkan sistem untuk membantu mengawasi, mengendalikan, membuat keputusan, dan aktivitas administrasi. Pertanyaan pertama yang ditangani oleh sistem tersebut adalah, apakah segalanya berjalan lancar dengan baik? Gambar di samping, yaitu sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Sistem informasi manajemen merangkum dan melaporkan operasi dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi. Data transaksi dari TPS dipadatkan dan biasanya disajikan pada laporan yang dibuat berdasarkan jadwal yang teratur. Saat ini, banyak dari laporan ini yang disajikan secara online. Gambar di samping menunjukkan bagaimana sistem informasi manajemen umumnya mengubah data tingkat transaksi dari persediaan produksi dan akuntansi menjadi file sistem informasi manajemen yang digunakan untuk menyediakan laporan kepada manajer. Sistem informasi manajemen melayani manajer terutama yang terikat pada hasil mingguan, bulanan, dan tahunan, walaupun beberapa SIM memungkinkan manajer untuk menggali lebih dalam untuk melihat data harian atau per jam. Jika dibutuhkan, SIM umumnya memberikan jawaban atas pertanyaan rutin
yang telah dikhususkan dari awal dan memiliki prosedur yang telah ditetapkan sebelum dan untuk menjawabnya. Sebagai contoh laporan, SIM mungkin mendaftar total berat selada air yang digunakan pada triwulan ini oleh rantai makanan cepat saji atau sistem ini umumnya tidak fleksibel dan memiliki kemampuan analitis yang terbatas. Kebanyakan SIM menggunakan rutinitas sederhana seperti rangkuman perbandingan berawal dengan model matematis canggih atau teknik statistik. Sistem pendukung keputusan menunjukkan pembuatan keputusan yang tidak rutin untuk manajemen tingkat menengah. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya. Sistem ini mencoba menjawab pertanyaan seperti ini. Apa pengaruh pada jawaban produksi jika kita mengadakan penjualan pada bulan Desember? Apa yang akan terjadi pada pengembalian investasi kita jika pabrik ditunda untuk 6 bulan? Walaupun DES menggunakan informasi internal dari TPS dan SIM, DES sering membawa informasi dari sumber eksternal seperti harga saham saat ini atau harga produk pesaing. Sistem ini menggunakan beragam model untuk menganalisis data dan memadatkan data dalam jumlah besar ke dalam bentuk yang membuat pembuat keputusan dapat menganalisisnya. DES dirancang agar pengguna dapat bekerja dengannya secara langsung. Sistem ini secara jelas ramah pengguna. DES yang menarik, kecil, namun tangguh. Sekian materi kali ini. Thanks for watching. Bye.